Reza Gladys sebagai orang yang telah menjebloskan Nikita Mirzani, merasakan dinginnya lantai tahanan pun disindir sedang ketakutan saat ini. Terlebih setelah sebuah video beredar saat dokter 36 tahun ini terbaring di sebuah bangsal perawatan. Dalam video tersebut, Reza Gladys tampak mengenakan mukena sembari berbicara kepada seseorang. Terlihat, wajah dokter kecantikan ini tampak pucat, sementara di tangannya terpasang sebuah infus. Dari keterangan video tersebut, Reza Gladys disebutkan pingsan saat melakukan siaran langsung. Namun, belum ada konfirmasi pasti terkait perawatan yang sedang dijalani Dr. Reza Gladys dalam video tersebut. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Glad Pizza. Ini cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce di akun pribadinya dia. Tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gua bayar. Bener gak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih. Lah pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. Tapi karena dia tahu gua sudah beli produknya ini di akun resminya dia menghubungi. Lu yakin Bawang atau si Keong ya dan mafia-mafia skincare yang lainnya itu nggak mengganti isi packaging itu? Pasti dibuang itu isi packagingnya mereka untuk live. Nggak akan mereka pakai skincare mereka yang overclaim itu karena mereka tahu itu berbahaya. Namanya juga penipu ya, segala hal pasti dilakukan. Bener gak sih guys? Si mafia-mafia skincare ini ya, yang overclaim, overprice, mereka ini kan selalu bilang, aku pakai di muka aku, ini guys aku olesin, aku nggak ada ini apa-apa, ini segala macam. Cuy, itu memang benar packagingnya, tapi isinya lo udah buang pastinya, besar kemungkinan, dan lu ganti dengan skincare yang lain. Lu pasti nggak pakai skincare lu, gue yakin. Alah, gak usah munafik lah. Lu aja kan punya otak yang licik. Apalagi untuk hal-hal yang kayak gitu. Pasti lu gak pakai itu. Karena lu tahu itu skincare lu tuh berbahaya. Overclaim. Lu gak akan berani taruh di muka lu. Itu semuanya skincare-nya yang dia pakai ke muka dia untuk live, untuk supaya dibeli sama orang-orang. Ya, si korban-korban terutama gitu kan. Semua yang konsumen ini rata-rata. Dia menarik perhatiannya gitu. Dia buang isi packagingnya, dia ganti ke skincare yang lain yang tidak overclaim. Dia ganti ke skincare yang benar-benar bagus. Licik, lu tau gak licik gak? Penipu. Apa sih? Ini orang apa? Yang jelas ya dibahas ya overclaimnya. Kenapa kok jadi pemerasan? Kalau misalnya skincare itu gak ada apa-apa, ya gak akan ditransfer 4 miliar, 5 miliar. Dari mana pemerasannya? Aku kasih juga lah nih orang sama ini. Nah, Cimbim, makan dia. Main lo sama anjing gue, main. Siapa tahu lebih pintar anjing gue. Kalau udah seperti ini, Pak Kapolri harus turun tangan, memberantas semuanya mafia skincare ya, dan menyelidikin BPOM. Harus diselidikin benar-benar. Karena apa? Kita dengar sama-sama. Pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang dia di sini juga menyampaikan akibat dari ini semua
Ya, pabriknya dicabut. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang sangat para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya, kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas. Lu merasa diperas ya, gila, emang lu gila. Ini baru aja dari Bang Sunan ya. Lu merasa diperas. Ini sih Pak Kapolri harus turun tangan dan tanganin ini kasus. Skincare-nya bener-bener tuh ya mengandung yang namanya overclaim, merkuri, racun-racun yang berbahaya di dalamnya. Kalau lu nggak merasa itu kalau lu merasa skincare lu aman-aman aja, lu nggak akan transfer 4 miliar. Dan lu sekarang bilang lu diperas, gubluk. Cocok nih memang si Popeye sama si Olive dijadiin tersangka. Kenapa? Mereka ini kan partner bisnis. Mengerikan, sangat mengerikan. Lu tunggu, jangan sampai nanti lu di pengadilan lu nggak datang, lu on time yang datang, ya. Jangan sampai pada saat pengadilan lu nggak datang. Jangan diundur-undur, ya. Siapin jantung, tenaga, pikiran, otak, semuanya mental. Terutama mental nih siapin. Mental lu. Bisa tidur gak lu malam ini? Gue rasa gak bisa tidur lu malam ini kan. Sebentar lagi nih pengadilannya. Ya, sebentar lagi. Siapin itu. Makanya jangan asal-asal lu pikir Indonesia ini punya lu. Lu pikir lu tuh merasa dilindungin. Serem banget emang dasar lu. Ih, mafia-mafia skincare ini diberantas, semuanya diberantas. Cocok dimusnahkan. Ya. Lu jual pula lagi itu jarum-jarum itu. Gila lu ya, berani-beraninya lu jual jarum-jarum di muka. Yang dimana kalau gua aja ke dokter mau Diana Salmon, dokter itu harus pilih-pilih lu. Pilih-pilih di mana kulit gue ini yang dimana yang bisa ditaruh disuntikin dan di mana yang enggak. Dan lu sembarangan ngejual. Emang gila, dasar-dasar gila ini emang. Dan lu nggak ngerasa bersalah lu ngejual kayak gituan ya. Ini BPOM ini kemana? Kenapa itu diperizinkan? Itu hanya diperbolehkan oleh tenaga medis. Astagfirullah. Jadi ada beberapa hal yang pengen gue lurusin dari video gue kemarin. Yang pertama, sorry itu bukan gratifikasi. Karena gratifikasi itu di dalam hukum Indonesia hanya berlaku untuk pejabat. Tapi untuk arti gratifikasi itu sendiri, itu sebenarnya benar dengan perbuatannya dia. Yang kedua, kalau gue telaah lagi, itu lebih ke penyuapan dibanding pemerasan. Dan memang dua-duanya salah di sini. Jadi kan awal ceritanya Dr. Reza itu kan punya produk yang mirip-mirip sama Dr. Richard waktu itu DNA Salmon ya. Pokoknya produknya itu ada jarum suntikannya. Kalau produk skincare yang ada jarum suntikan itu tuh tidak boleh dipakai sembarangan orang karena takutnya kalau dipakai sembarangan orang bisa infeksi, komplikasi, bisa semacam lah yang jelek gitu. Itu pun sebenarnya udah dapat izin BPOM loh. Tapi kemudian setelah dicek lagi ternyata nggak boleh dan akhirnya izin edar produk itu ditarik sama BPOM. Sebenarnya yang salah juga harusnya BPOM, kenapa kerjaannya kayak begitu. Awalnya owner skincare juga mikir oh mungkin bisa nih di Indo karena di luar negeri ada dan udah dapat izin BPOM kemudian bisa dijual, ternyata ditarik kembali. Gue nggak pernah bilang kalau cuman NM yang salah, dua-duanya salah. Tapi kan sekarang kan konteksnya lagi ngomongin NM nih, tersangka dan yang tertangkap itu adalah NM. Nah, alasannya adalah karena mulutnya NM itu bisa dibayar. Nih ya, gue tuh sangat-sangat mendukung orang-orang baik yang membuka kedok mafia jahat yang menjual skincare abal-abal. Itu sangat-sangat gue appreciate. Tapi jangan dipakai itu untuk jadi celah supaya bisa juga diperas duitnya. Dan menurut gue itu tuh berbahaya untuk jangka panjang. Kenapa? Let's say gini deh, dia itu kan bisa dibayar untuk tutup mulut. Kalau aja ada mafia skincare beneran yang jual skincare yang di dalamnya mengandung merkuri, hidroquinon, tepung beras atau apa kayak yang bikin muka lu bener-bener hancur, terus di speak up sama mereka-mereka ini yang so-called pemberantas skincare abal-abal. Terus mafia skincare ini approach mereka dan membayar untuk uang tutup mulut. Kan berarti skincare abal-abal itu bisa terjual bebas lagi dong. Ngerti nggak di sini? Tolong banget ya. Yang salah jangan kalian bela. Gue ngerti kalian ngefans, tapi yang namanya dia melakukan tindak kriminal ya jangan dinormalisasiin dong.